Halo anak-anakku sekalian, jumpa kembali dengan saya Bu Nungki. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Karena seringkali di waktu-waktu yang lalu, saya seringkali mendengar keluhan anak-anak mengenai bagaimana mengelola waktu dengan baik. Jadi banyak sekali tugas yang harus mereka kerjakan, mereka berdalih tugasnya kebanyakan sehingga tidak selesai. Dan akhirnya semuanya jadi terbengkalai. Makanya di sini kita coba menelaah kembali mengenai kelas 12 yang berkenaan dengan manajemen waktu. Kita punya waktu 24 jam dalam sehari atau 168 jam dalam seminggu. Ada kalanya di waktu yang sedemikian panjang itu dirasa bagi kita itu masih kurang untuk mengerjakan sesuatu dan dijabanin sampai tidak tidur segala, ya kan? Nah, dengan tugas yang menurut kita itu sesederhana itu kadang-kadang tidak selesai, apalagi kalau kita nanti diberi tanggung jawab lebih, kita sempat berpikir apakah bisa mengatasinya juga. Padahal dengan kita mempunyai atau dikasih tanggung jawab atau responsibel yang lebih lagi, itu memungkinkan kita untuk lebih bisa berkembang. Nah, kalau sekarang aja tidak kita sudah kewalahan, apalagi nanti. Ayo kita belajar mengenai time management. Yang pertama adalah time lock, di mana dalam time lock ini kita mencatat kegiatan dalam 1 minggu atau minimal 3 hari lah, ya kan? Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu dicatat semua secara runut. Bisa dilakukan di kalender atau di HP. Kegiatan per jamnya itu melakukan apa saja. Ribet ya. Nah, memang sih kalau kita belum membiasakannya pasti kelihatan berat. Sebenarnya kenapa kok kita melakukan? Ada beberapa manfaat dari time lock itu, yaitu kita bisa tahu kebiasaan kita bisa memperkirakan estimasi waktu kita dalam mengadakan kegiatan itu, kemudian menyadarkan akan kemampuan time management diri sendiri, serta tahu waktu yang paling produktif mana dan yang tidak efisien yang mana. Nah, itu adalah manfaat dari time lock itu. Nah, sebenarnya bukankah ini bisa dikira-kira saja atau diingat-ingat saja? Kadangkala kita itu cenderung terlalu mengkompromikan diri sendiri. Kita itu terlalu larut dalam ya sudahlah, nggak apa-apa begitu kan, telat sedikit tidak apa-apa, kompromi aja, nanti toh masih ada waktu, seperti itu. Nah, you shouldn't trust your brain too much. Jadi intinya kita itu lebih cepat memperhatikan hal-hal negatif. Terkadang kita sering lupa, kemudian keputusan yang kita ambil itu berdasarkan subjektivitas, tidak objektif. Kemudian kita itu pintar cari alasan. Kemudian informasi yang kita dapat itu terkadang tidak lengkap. Nah, setelah kita melaksanakan time lock tadi, mencatat segala sesuatunya secara disiplin, kita bisa memperhatikan lagi dan lihat lagi ternyata diri kita ini selama ini seperti apa dalam menjalani kegiatan. Yang kedua adalah rencanakan keseluruhan minggu-minggu itu dengan menjadwalkan setiap kegiatan. Jadi kalau sudah melis yang tadi itu yang nomor 1, mulailah dijadwalkan satu persatu dengan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasah kemampuan yang utama
serta menjadwalkan apa saja yang kalian sukai. Nah, mungkin sempat terlintas dalam benak kita, kenapa kok waktu fun aja dijadwalkan ya? Karena dengan kita menjadwalkan semuanya akan bisa membuat kita lebih menikmati dan fokus. Kenapa? Karena jika kita tidak menjadwalkan, ada kalanya kalau kita terlalu sibuk dengan kegiatan ini, nah kita akan terfokus di situ aja. Seharian bahkan sampai 24 jam lebih kita hanya berkutat di situ tanpa mengingat bahwa kita itu juga butuh untuk rileks sejenak seperti itu. Nah, sehingga dengan keadaan yang seperti itu kita akan menyebabkan butuh lebih panjang lagi untuk pulih kalau kita tidak ada relaksasi sejenak yang dikatakan kondisi burnout. Yang ketiga adalah kita dianjurkan melaksanakan ritual pagi, misalnya dengan jogging, yoga, atau berdoa. Memulai hal yang baik di pagi hari itu bisa menimbulkan semangat bagi kita untuk menjalani kegiatan kita selanjutnya. Dan dengan bangun di jam yang sama membuat kita lebih bersemangat, lebih rutin lagi, lebih terjadwal lagi di dalam melaksanakan kegiatan sepanjang hari. Nah, yang keempat adalah buatlah jadwal di waktu senggang. Kenapa? Di waktu senggang itu juga kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Apalagi di minggu malam. Kenapa? Nah, memangnya kenapa dengan minggu malam? Karena di minggu malam ini kecenderungan kita itu menghadapi besok sudah Senin dan kita habis minggu malam itu adalah liburan. Setelah itu menghadapi hari pertama Senin dengan berbagai aktivitas. Nah, makanya kecenderungan kita itu istilahnya kayak akhir Monday gitu sering terjadi di antara kita. Makanya kenapa pentingnya kita menjadwalkan kegiatan kita. Baiklah, setelah apa yang kita dapat tadi mengenai cara-cara manajemen waktu, maka sekarang buatlah di kalender HP kalian untuk satu hari ini saja, lalu screenshot dan kumpulkan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian untuk keperluanmu dalam long term, lakukanlah seperti petunjuk dan terapkan. Bila benar-benar kamu bisa melakukan ini, akan membuatmu jauh lebih efisien dan trustworthy. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Tetap semangat.